membuat kita berjarak dalam segala hal dalam pertemuan semacam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Penata Kabupaten, Hadirin dan seluruh SDMPK Kabupaten Bintan. Jadi kedatangan saya di sini juga sebetulnya dalam rangka untuk kunjungan terakhir saya sebagai komisaris wilayah. Kembali ke soal programnya, saya berharap bahwa capaian prestasi yang telah teman-teman torehkan sebagai SDMPKH berat untuk SDMPK di Sulawesi Selatan. Kabupaten lain boleh mengatakan banyak, tapi banyaknya dirasiokan dengan jumlah KPI tetap aja di bawah Bintan. Makanya saya sangat bangga sekali dengan teman-teman semua. Hampir setiap pertemuan di tingkat provinsi, di tingkat pusat pun ketika saya dapat kesempatan untuk berbicara, saya katakan di Sulawesi Selatan yang punya anggaran tertinggi itu di Kabupaten Bintan. Plus. Nah, ini satu kesyukuran bahwa teman-teman itu punya komitmen yang tinggi, punya pendekatan yang mumpuni untuk mengajak kepada warga yang semula sangat enjoy dengan bantuan sosial PKH. Justru mereka merasa tersentuh hatinya ketika memang secara faktual mereka sudah mampu. Karena kalau teman-teman ikuti arahan Pak Dirjen yang lagi viral di media sosial itu, bahwa target graduasi oleh SDMPKH itu ditingkatkan. Kalau sekarang yang sudah jalan 10%, di tahun depan itu ditingkatkan sampai dengan 30%. Jadi, nah ini bisa dibayangkan kalau itu bisa berjalan berarti akan banyak KPMPKH yang digraduasi, tetapi juga tantangan besar bagi SDMPKH bagaimana cara melakukan graduasi, terutama bagi teman-teman yang mungkin belum berhasil menggraduasi. Ya mohon ini menjadi perhatian siapapun nanti korwilnya. Teman-teman, saya berharap semangat teman-teman di dalam menjalankan tugas itu tetap dijaga dengan siapapun dan kapanpun bekerja. Saya selalu mengilustrasikan begini, bila setiap saat kita mengerjakan sesuatu dengan kualitas emas, kualitas mutiara, dibuang kemanapun mutiara dan emas itu, meski emas kendati dibuat di got, ditumpukan oli, percayalah tidak akan berubah. Emas dibuang ke laut tetap aja jadi emas, ya. Dibuang ke got mana tetap aja jadi emas. Tapi kalau dibuang ke kantongnya ini akan jadi uang. Ya kan? Oh, lalu dijual gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, saya berharap bahwa teman-teman di PKH dan proses menjadi manusia seutuhnya, kira-kira kalau saya menggunakan bahasa yang sedikit agak tinggi dalam tataran kapasitas, kita ber-PKH itu sebetulnya sedang membentuk diri, mengolah potensi kita untuk menjadi generasi yang berkualitas apa, mau berkualitas emas, mau berkualitas mutiara, mau berkualitas kayu, atau mau berkualitas seperti kapas, yang apapun yang mengenaknya dia akan berubah dan tidak punya karakter. Ini adalah proses, dan karena itu saya berharap teman-teman semua jangan selalu melihat pekerjaan di PKH itu semata hanya karena faktor kewajiban, karena ada tuntutan program, karena tuntutan kode etik, sehingga kita bekerja itu seolah-olah apa ya, tidak lahir dari dalam diri. Apa dampaknya? Orang yang mengerjakan sesuatu bukan karena panggilan jiwa, pengabdian, ataupun pengembangan diri, seringkali merasa terbebani dengan pekerjaan yang dia tekuni. Pasti teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silakan mengevaluasi perjalanan sebagai pendamping PKH, apakah enjoy dengan pekerjaan itu, ataukah justru menikmatinya. Keluhan, pengaduan dari masyarakat, laporan kemana-mana, teman-teman menyikapinya sebagai apa? Sebagai sesuatu yang membuat Anda semakin tidak berkembang, atau justru akan membuat teman-teman semakin berkembang. Tentu teman-teman tahu keindahan laut yang ada di belakang Anda dan di depan saya itu terletak pada gelombangnya. Andaikan laut tidak punya gelombang, apalah artinya laut itu? Tapi tahukah Anda, gelombang itu membuat laut menjadi indah, tetapi juga menjadi ancaman bagi siapapun yang tidak mampu mengatasi banjir dengan gelombang. Itu
laut itu sangat indah. Andai kan tidak punya gelombang, sama aja dengan sungai. Sungai kan tidak punya gelombang. Nah, semakin bergelombang itu laut, semakin indah kelihatannya. Lihat aja orang kalau berfoto kan, kalau ombaknya lebih besar di foto keren banget pemandangannya. Tapi kalau ombak lagi tenang, Anda berfoto nggak menarik gitu. Itulah kira-kira gambaran di dalam kehidupan kita teman-teman semua sebagai SDMPKH. Semakin banyak dinamika gelombang yang teman-teman hadapi, maka semakin indah pula pengalaman yang akan teman-teman peroleh. Dan itu semua akan membentuk proses menjadi manusia yang berkualitas emas, mutiara atau kualitas apapun, bergantung pada ombak yang kita hadapi. Alhamdulillah selama menjadi Power Wheel, Ibu kasih ya, ada banyak hal, ada banyak pengalaman yang saya hadapi. Mulai berhadapan dengan pendamping yang manut-manut saja kalau dibilang iya, tapi sesudah itu tidak mengerjakannya. Gitu. Gimana Anda bisa nggak graduasi 10%? Siapa Power Wheel? Ya, gitu. Apa Anda sanggup melakukan dalam jangka waktu siap? Rapor berikutnya gimana? Aduh belum bisa Pak, karena ini karena itu ya. Ya udahlah. Saya selalu belajar pada semua itu ya. Meskipun dalam rapat mungkin saya menggunakan nada suara yang kadang tinggi, yang kadang rendah, bagi saya itu adalah sebuah dinamika. Hidup ini tidak selalu yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Ya. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi Power Wheel dan tidak pernah bercita-cita untuk aktif di kegiatan sosial, dan memang itu Bu, tidak pernah saya punya cita-cita untuk menjadi yang gini-gini. Saya sejak kecil SD sudah belajar mengenal pendidikan, hanya punya satu cita-cita, ingin sekolah dan menjadi guru. Itu aja cita-cita saya, nggak ada yang lain. Makanya mohon maaf saja, di dalam tugas saya sebagai Power Wheel, saya selalu memposisikan itu seperti guru gitu kan. Ya guru kan kalau ngajar itu orang nggak paham, ya harus sabar gitu kan. Harus marah juga, kalau nggak marah nanti muridnya nggak ikut gitu. Bagi saya semua pekerjaan saya itu adalah sekolah dari kehidupan. Jadi tidak perlu harus merasa canggung. Nah, di dalam pekerjaan teman-teman tentunya ya saya sangat percaya bahwa konflik kepentingan, konflik di dalam pekerjaan itu pasti ada. Saya selalu ingat Ibu Agnes Monica, Agnes Mo ya. Gini-gini saya juga pandai mengamati Agnes ya. Ya. Lebih tinggi lagi ya. Oke. Nah, dalam satu tayangan wawancara khusus dengan Agnes pernah ditanya, Agnes, Anda kalau tampil di media, di panggung apapun, mulai dari level nasional sampai internasional, Anda itu sangat energik. Seolah-olah hidup ini hanya milik Anda. Yang lain nggak punya arti apapun. Artinya begitu semangatnya dia. Pertanyaannya adalah, apa memang dalam hidup ini Anda tidak pernah menghadapi persoalan, tidak pernah menghadapi masalah yang bisa memudarkan energi Anda yang luar biasa itu ketika di panggung? Pertanyaannya kira-kira begitu. Bisa tambah-tambah sedikit biar menarik pertanyaannya. Apa kata Agnes? Jangan salah, karir saya seperti ini itu terbentuk di atas gelombang kehidupan yang luar biasa. Banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang saya hadapi. Tetapi yang membedakan saya dengan yang lain mungkin terletak pada cara menyikapi masalah itu. Kalau orang lain menyikapi masalah itu sebagai tanda orang harus menyerah. Misalnya kan orang gagal sekali, udahlah menyerah saja gitu kan. Agnes enggak. Setiap persoalan yang dihadapi itu diibaratkan tangga. Masalah itu tangga. Tangga itu yang akan mengantar dia naik terus. Jadi cara kita menyikapi masalah itu berbeda. Ada orang jika menghadapi masalah ibaratkan tangga, tapi tangganya bukan naik, tangganya turun. Ya, ada masalah turun, down sampai putus asa saja bunuh diri. Ya, kalau Agnes enggak, kata dia. Kalau ada masalah naik, ada masalah lagi satu naik, lagi dan seterusnya. Dan pada akhirnya proses itu membuat Agnes menjadi lebih besar. Ber-PKH, menjadi SDMPKH dalam tugas apapun, sebagai APD, sebagai Korkap, sebagai pendamping, kalau punya pandangan seperti itu, apapun tantangan yang teman-teman hadapi sebagai SDMPKH itu pasti akan dihadapi dengan lapang dada dan selalu melihat bahwa dinamika gelombang itu akan membuat kita menjadi besar.
orang Mandar bilang begini, saya mohon maaf menggunakan ungkapan Mandar karena saya spesialis tentang sejarah maritim Mandar. Ada ungkapan begini dalam bahasa Indonesia-nya, bahasa Mandarin saya lupa. Bukanlah pelaut yang menanti redanya ombak, karena ombaklah yang mengantar sampai ke tujuan. Jadi jangan mengaku seorang petarung, seorang pekerja sosial sejati kalau menghindari pengaduan, kalau menghindari masalah dari polisi, dari LSM dan macam-macam. Mengapa? Karena semua itu akan mengantar pada teman-teman bisa mewujudkan PK sampai pada tujuannya, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan seterusnya. Itu sebuah komitmen. Ya. Dan dalam pekerjaan manapun, dimanapun teman-teman berada, saya berharap bahwa kualitas diri itu tetap harus dijaga. Ya, sebagai korwil tentunya suka dukanya cukup banyak ya, dan terutama dengan korkap Anda ini. Satu-satunya korkap yang paling saya nggak tahu mau ngomong ya gagah, oke. Nggak bisa diragukan, sosial memang yang paling gagah. Gagah dari sisi fisik dan gagah dari sisi bercuap-cuap. Cuapannya itu sekali cuap itu menyakiti hati, itu luar biasa. Ya. 2-3 bulan Itu luar biasa sekali itu. Itu bisa menyebabkan dinamika di grup para koordinator di sosial itu. Ketika dia ngomong ya udah, makanya kalau sudah ngomong dia sejauh ya, ngomongnya yang sopan-sopan dong gitu. Ya. Nah, memang bagi orang yang tidak tahu pasti akan merasa sangat sakit hati, tapi bagi saya yang sudah tahu, saya bilang ya udah biasa aja. Makanya saya bawa candaan aja ke semua karakternya Fajri, itu saya bawakan canda aja kan. Karena bagi saya ya inilah dunia pekerjaan yang tidak bisa kita ambil terlalu serius dan juga tidak bisa kita ambil terlalu santai. Ya, ikuti aja irama. Nah, saya kira itu kurang lebih ya hal-hal yang ingin sampaikan. Alhamdulillah saya dan 3 orang teman ya, Nurul, kemudian si Amrul, sebelah tadi Nur ya. Ini bulan terakhir bagi kita ya. Ya, saya kemarin di bulan Oktober ya, saya pikir bersamaan lah semuanya. Saya diumumkan ya, dinyatakan lulus sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Lampung, Raden Intan. Ya, setain namanya dulu ya, sekarang jadi UIN ya, Universitas Intan.